Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabat beriman yang dirahmati Allah, kebiadaban bangsa Yahudi Israel selama masa penjajahannya terhadap rakyat Palestina sebetulnya tidak terlepas dari ketaatan total Yahudi Israel kepada kitab suci Talmud, yaitu kitab suci kedua setelah kitab Torah atau Taurat Perjanjian Lama. Ajaran itu telah dijadikan dalih untuk membenarkan pembantaian secara massal penduduk sipil Arab Palestina. Kitab Talmud menetapkan bahwa semua orang yang bukan Yahudi disebut goyim, sama dengan binatang, derajat mereka di bawah derajat manusia. Ras Yahudi adalah umat pilihan, satu-satunya ras yang mengklaim diri sebagai keturunan langsung dari Nabi Adam alaihi salam. Muhammad Al-Sharqawi, pakar perbandingan agama dan kitab Talmud dari Universitas Kairo, mengupas kontroversi kitab Talmud dalam karyanya berjudul Kitab Israel Al-Aswad. Dalam buku Al-Sharqawi tersebut dikatakan, ketaatan terhadap kitab yang asal-usulnya masih simpang siur itu melebihi ketaatan kepada Perjanjian Lama. Seorang rabi Yahudi bernama Roski mengatakan, jadikanlah perhatianmu kepada ucapan-ucapan rabi Talmud melebihi perhatianmu kepada undang-undang Nabi Musa, Torah. Kitab Talmud menurut Al-Sharqawi sebenarnya belum dipastikan keasliannya. Seperti pernah dikatakan oleh Richard Elliot Friedman, penulis buku Who Wrote the Bible, bahwa Talmud merupakan teka-teki yang paling tua. Dalam kitab itu tidak ditemukan ayat yang menjelaskan kitab ini dari Nabi Musa, Maurice Bucaille, Al-Quran, dan sains modern. Ia merupakan ayat-ayat yang kononnya berasal dari ucapan-ucapan Nabi Musa yang kemudian ditransmisi kepada para pemimpin Yahudi. Sehingga, Talmud disebut juga undang-undang lisan. Dalam Dictionary of the Bible, disebutkan bahwa dalam tradisi agama Yahudi, Nabi Musa memiliki dua kitab undang-undang, yaitu Torah atau Taurat yang disebut undang-undang tertulis, dan Talmud yang dikenal dengan undang-undang lisan. Kitab Talmud bukan saja menjadi sumber dalam penetapan hukum agama, tetapi juga menjadi ideologi dan prinsip-prinsip, serta arahan bagi penyusunan kebijakan negara dan pemerintah Yahudi Israel, dan menjadi pandangan hidup orang Yahudi pada umumnya. Itu pula sebabnya mengapa negara Yahudi Israel disebut sebagai negara yang rasis. Keimanan orang Yahudi terhadap kitab Talmud lebih diutamakan dari kitab Perjanjian Lama, yang juga dikenal dengan nama Taurat. Bukti tentang hal ini dapat ditemukan dalam Talmud Erubin 2b, edisi Soncino, yang mengingatkan kepada kaum Yahudi, "Wahai anakku, hendaklah engkau lebih mengutamakan fatwa dari para ahli kitab, Talmud, daripada ayat-ayat Taurat." Para pendeta Talmud mengklaim sebagian dari isi kitab Talmud merupakan himpunan dari ajaran yang disampaikan oleh Nabi Musa, alaihi salam secara lisan. Sampai dengan kedatangan Nabi Isa alaihi salam, kitab Talmud belum dihimpun secara tertulis seperti bentuknya yang sekarang. Nabi Isa alaihi salam mengutuk tradisi Mishnah Talmud awal, termasuk mereka yang mengajarkannya, para pendeta Yahudi dan kaum Farisi, karena isi kitab Talmud seluruhnya menyimpang, bahkan bertentangan dengan kitab Taurat. Para pendeta Farisi mengajarkan doktrin dan fatwa yang berasal dari para rabi atau pendeta, lebih tinggi kedudukannya daripada wahyu yang datang dari Tuhan. Talmud mengemukakan hukum-hukumnya berada di atas Taurat, dan bahkan tidak mendukung isi Taurat. Seorang peneliti Yahudi, Hiam Machobi, dalam bukunya Judaism on Trial, mengutip pernyataan Rabbi Yehel ben Joseph, bahwa tanpa Talmud kita tidak akan mampu memahami ayat-ayat Taurat. Tuhan telah melimpahkan wewenang ini kepada mereka yang arif, karena tradisi merupakan suatu kebutuhan yang sama seperti kitab-kitab wahyu. Para arif itu membuat tafsiran mereka, dan mereka yang tidak pernah mempelajari Talmud tidak akan mungkin mampu memahami Taurat. Ada sebagian kelompok di kalangan kaum Yahudi yang menolak Talmud, dan tetap berpegang teguh kepada kitab Taurat saja atau Perjanjian Lama yang sekarang. Mereka ini disebut golongan Karaiyah, kelompok yang sepanjang sejarahnya paling dibenci dan dizalimi oleh para pendeta Yahudi Ortodoks. Pada tradisi Mishnah, para pendeta Yahudi menambah sebuah kitab lagi yang mereka sebut Gemarah, kitab tafsir para pendeta. Tradisi Mishnah yang kemudian dibukukan bersama dengan Gemarah disebut Talmud.
Ada dua buah versi kitab Talmud, yaitu Talmud Yerusalem dan Talmud Babilonia. Talmud Babilonia dipandang sebagai kitab yang paling otoritatif. Beberapa kutipan yang diangkat dari kitab Talmud dalam uraian berikut ini merupakan dokumen asli yang tidak terbantahkan, dengan harapan dapat memberikan pencerahan kepada segenap umat manusia, termasuk kaum Yahudi, tentang kesesatan dan rasisme dari ajaran Talmud yang penuh dengan kebencian, yang menjadi kitab suci baik bagi kaum Yahudi Ortodoks maupun Hasidiyah di seluruh dunia. Pertama, orang Yahudi boleh mencuri barang milik bukan Yahudi. Dijelaskan dalam Baba Mesia 24a, jika seorang Yahudi menemukan barang hilang milik orang kafir, ia tidak wajib mengembalikan kepada pemiliknya. Kedua, orang Yahudi boleh berdusta kepada orang bukan Yahudi. Dijelaskan dalam Baba Kama 113a, orang Yahudi diperbolehkan berdusta untuk menipu orang kafir. Ketiga, menganiaya seorang Yahudi sama dengan menghujat Tuhan. Dijelaskan dalam Sanhedrin 58b, jika seorang kafir menganiaya seorang Yahudi, maka orang kafir itu harus dibunuh. Keempat, dibenarkan menipu orang yang bukan Yahudi. Dijelaskan dalam Sanhedrin 57a, seorang Yahudi tidak wajib membayar upah kepada orang kafir yang bekerja baginya. Kelima, orang Yahudi boleh merampok atau membunuh orang non-Yahudi. Dijelaskan dalam Sanhedrin 57a, jika seorang Yahudi membunuh seorang Judea, kafir, tidak ada hukuman mati, apa yang sudah dicuri oleh seorang Yahudi boleh dimilikinya. Baba Kama 37b, kaum kafir ada di luar perlindungan hukum, dan Tuhan membukakan uang mereka kepada Bani Israel. Keenam, yang bukan Yahudi adalah hewan di bawah derajat manusia. Dijelaskan dalam Yebamad 98a, semua anak keturunan orang kafir tergolong sama dengan binatang. Abodah Zarah 36b, anak perempuan orang kafir sama dengan nidah, najis, sejak lahir. Abodah Zarah 22a 22b, orang kafir lebih senang berhubungan seks dengan lembu. Selain itu di dalam kitab Talmud berisi ajaran-ajaran gila. Dijelaskan di dalam Gitin 69a, untuk menyembuhkan tubuh ambil debu yang berada di bawah bayang-bayang jamban, dicampur dengan madu lalu dimakan. Sabat 41a, hukum yang mengatur keperluan bagaimana kencing dengan cara yang suci telah ditentukan. Yebamad 63a, Adam telah bersetubuh dengan semua binatang ketika ia berada di sorga. Sanhedrin 55b, seorang Yahudi boleh mengawini anak perempuan berumur 3 tahun, persisnya 3 tahun 1 hari. Ketubot 11b, bila mana seorang dewasa bersetubuh dengan seorang anak perempuan, tidak ada dosanya. Yebamad 59b, seorang perempuan yang telah bersetubuh dengan seekor binatang diperbolehkan menikah dengan pendeta Yahudi. Seorang perempuan Yahudi yang telah bersetubuh dengan jin juga diperbolehkan kawin dengan seorang pendeta Yahudi. Hagigah 27a, nyatakan bahwa tidak akan ada seorang rabi pun yang akan masuk neraka. Baba Mesia 59b, seorang rabi telah mendebat Tuhan dan mengalahkannya. Tuhan pun mengakui bahwa rabi itu memenangkan debat tersebut. Gitin 69b, untuk menyembuhkan penyakit kelumpuhan campur kotoran seekor anjing berbulu putih dan campur dengan balsem, tetapi bila memungkinkan untuk menghindar dari penyakit itu, tidak perlu memakan kotoran anjing itu, karena hal itu akan membuat anggota tubuh menjadi lemas. Genosida dihalalkan oleh Talmud. Perjanjian kecil, Soferim 15, Kaidah 10. Inilah kata-kata dari Rabi Simeon ben Yohai, bahkan orang kafir yang baik sekalipun seluruhnya harus dibunuh. Orang-orang Israel setiap tahun mengikuti acara nasional ziarah ke kuburan Simon ben Yohai untuk memberikan penghormatan kepada Rabi yang telah menganjurkan untuk menghabisi orang-orang non-Yahudi. Di Purim, pada tanggal 25 Februari tahun 1994 seorang perwira Angkatan Darat Israel, Baruch Goldstein, seorang Yahudi Ortodoks dari Brooklyn, membantai 40 orang Muslim, termasuk anak-anak tatkala mereka tengah bersujud salat di sebuah masjid. Goldstein adalah pengikut mendiang Rabbi Meir Kahane, yang menyatakan kepada kantor berita CBS News,
bahwa ajaran yang dianutnya mengatakan orang-orang Arab itu tidak lebih daripada anjing, sesuai ajaran Talmud. Talmud secara spesifik menetapkan orang non-Yahudi termasuk golongan binatang, bukan manusia, dan secara khusus menyatakan bahwa mereka bukan dari keturunan Nabi Adam alaihi salam. Ayat-ayat yang berkaitan itu ditemukan bertebaran di dalam kitab Talmud, antara lain sebagai berikut. Pada ayat-ayat terdahulu para rabi membahas hukum Talmud yang melarang memberikan minyak suci bagi manusia. Dalam pembahasan itu para rabi menjelaskan bukanlah suatu dosa untuk memberikan minyak suci itu kepada goyim, kaum non-Yahudi, seperti Muslim, Kristen, dan sebagainya, karena goyim tidak termasuk golongan manusia, harfiahnya, bukan keturunan Adam. Hukum Talmud menerangkan bahwa seorang Yahudi yang menyentuh bangkai manusia atau kuburan Yahudi menyebabkan ia ternajisi. Tetapi hukum Talmud mengajarkan sebaliknya, jika seorang Yahudi menyentuh kuburan orang goyim, hal itu membuat ia tetap suci, karena orang goyim tidak termasuk golongan manusia, Adam. Hal ini dijelaskan dalam kitab Talmud Baba Meziah 114b. Dia, Rabah, berkata kepadanya, "Apakah engkau bukan pendeta? Mengapa engkau berdiri di atas kuburan?" Ia menjawab, "Apakah guru belum mempelajari hukum tentang kesucian? Karena telah diajarkan." Simeon ben Yohai berkata, "Kuburan kaum goyim tidak menajisi. Karena telah tertulis, wahai gembalaanku, gembalaan di padang rumputku adalah manusia, Adam, dan ia berdiri di atas kuburan kaum goyim." Mengingat pembuktian berdasarkan Nash Taurat, disebut sampai berulang kali pada ketiga ayat-ayat Talmud yang disampaikan tadi, padahal dalam kenyataannya Taurat tidak pernah menyebutkan bahwa hanya orang Yahudi saja yang termasuk golongan manusia. Hal itu merupakan bukti bahwa mereka sebenarnya adalah rasis dan ideolog anti kaum non-Yahudi, yang dalam kebuntuan nalarnya telah melakukan penyimpangan ayat-ayat Taurat dalam rangka membenarkan kesesatan mereka. Semoga kita senantiasa dijauhkan dari kesesatan dan dampak negatifnya. Wallahu a'lam bishawab.